Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Baris Kamaludin dengan NIM 20210103113665. Isi video dari penjelasan ini adalah: pertama, macam, jenis, dan unsur-unsur kejahatan terhadap harta benda. Kedua, perbedaan masing-masing kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, contoh kasus kejahatan terhadap harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjanto dengan NIM 2020-404. Kali ini kami akan membahas tentang kejahatan terhadap harta benda. Pertama-tama saya akan membahas apa itu kejahatan dan apa itu harta benda. Kejahatan merupakan tindakan yang bernilai jahat. Ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Apa itu harta benda? Harta benda adalah barang atau segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Adapun cakupan pembahasan dalam materi ini, yang pertama ada pencurian, yang kedua ada penggelapan, yang ketiga ada pendedahan, yang keempat ada pemalsuan, yang kelima ada pemerasan dan pengancaman, dan yang terakhir ada menghancurkan atau merusak barang. Yang pertama, pencurian. Pengertian pencurian itu sendiri adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tindak pidana pencurian ini telah diatur pada pasal 362 sampai 367 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang pencurian, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jenis pencurian ini adalah pencurian biasa. Adapun unsur-unsur pasal 362, yaitu yang pertama unsur subjektif dengan maksud, yang kedua unsur objektif yaitu barang siapa, yang ketiga unsur perbuatan mengambil barang orang lain, dan terakhir objek tindak pidana yaitu barang orang lain. Pasal 363 KUHP. Ayat pertama diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang pertama pencurian ternak, yang kedua pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. Ayat kedua pasal 363, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jenis pencurian ini adalah pencurian berat. Unsur-unsur pada pasal 363 ini yaitu sama dengan 362 plus unsur pemberat. Selanjutnya pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Jenis pencurian ini adalah pencurian berat. Unsur pasal ini yaitu 363 sama dengan 362 plus unsur harga barang dan tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup. Contoh kasus yang saya ambil yaitu kasus pencurian di Surabaya yang berakhir indah, pelaku bahkan diberi modal usaha. Kanit Reskrim Polres Kenjeran Ibtu Suryadi menjelaskan, kronologis berawal dari laporan korban yang mengaku telah mengalami pencurian sebanyak 3 kali. Pelaku kemudian diringkus. Pelaku mengakui perbuatannya. Alasannya karena
tidak diberi nafkah suami yang bekerja di Gresik. Pelaku pun hanya mendapatkan uang Rp 50.000 selama 2 bulan. Selanjutnya, tindak pidana penggelapan. Pengertian penggelapan itu sendiri adalah suatu tindak tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menghalih milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana ini telah diatur pada pasal 372 sampai 377 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Adapun unsur pada pasal 372 ini, yang pertama unsur objektif, barang siapa, unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, objek tindak pidana memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang keempat ada unsur perbuatan, yaitu barang tersebut ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Selanjutnya, jenis-jenis penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai pasal 377 KUHP. Yang pertama, penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 370 KUHP yang unsurnya telah disebutkan di atas. Yang kedua, penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP, di mana digelapan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp250.000. Yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374, yakni penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena dimatikan upah. Yang keempat adalah penggelapan dalam kalangan keluarga yang diatur dalam pasal 375 KUHP yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai dema tentang suatu barang yang ada dalam tentang karena jabatan tersebut. Adapun contoh kasus penggelapan yang saya ambil yaitu PT Kusma Agung Mulia. Pada tahun 2011, Indonesia digambarkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh seorang karyawan PT Kusma Agung Mulia yang bernama Beni. Tak tanggung-tanggung jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp774 juta. Beni menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulannya dipakai untuk kepentingan pribadi. Lebih parahnya lagi, ia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi. Kapolsek Jelekung berhasil menangkap Beni di kantornya. Ia terjerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan. Ancaman hukuman penggelapan uang perusahaan tersebut maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya, tindak pidana kejahatan penedahan. Pengertian penedahan itu sendiri apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Tindak pidana penedahan ini diatur dalam pasal 480 sampai pasal 482 KUHP. Jenis-jenis penedahan. Yang pertama ada penedahan biasa. Penedahan biasa diatur dalam pasal 480 KUHP dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kedua, adanya unsur-unsur objektif perbuatan kelompok. Yang ketiga, adanya unsur-unsur subjektif yang diketahuinya. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut dapat dari kejahatan. Yang kedua, penedahan sebagai kebiasaan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHP pidana yang menyatakan pertama, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima, gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat kedua, yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Yang terakhir, penedahan ringan.
Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUH pidana yang menyatakan diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan pasal 379. Pemalsuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta, pemalsuan berasal dari suku kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang, dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah, sehingga tampak seperti yang asli. Pemalsuan merupakan tindakan meniru benda, statistik, atau dokumen-dokumen agar tampak seperti asli yang tujuannya untuk menipu atau memperdaya orang lain. Nah, ini adalah pemalsuan, kategori pemalsuan mata uang dan uang kertas. Terdapat pada bab 10 KUHP, dan diantaranya terdapat pasal-pasal berikut ini. Pasal 244 KUHP berbunyi sebagai berikut. Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pertama, unsur objektif, yaitu barang siapa. Unsur subjektif dengan maksud. Unsur perbuatan, yaitu meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Terus ada objek tindak pidana, yaitu mata uang kertas atau uang kertas. Berikutnya ada pasal 245 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli dan atau tidak palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, unsurnya ada sebagai berikut ini. Pertama, unsur objektif yaitu barang siapa, unsur subjektif dengan sengaja dan dengan maksud, unsur perbuatan yaitu mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu dan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian. Objek tindak pidana yaitu mata uang atau uang kertas. Pasal 246 KUHP berbunyi sebagai berikut ini. Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu diancam karena merusak uang dengan pidana paling lama 12 tahun. Unsur objektif, yaitu barang siapa. Unsur subjektif dengan maksud. Unsur perbuatan mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya. Objek tindak pidananya yaitu mata uang atau uang kertas. Pasal 247 KUHP berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur objektif, barang siapa. Unsur subjektif dengan sengaja dan dengan maksud. Unsur perbuatan, mengedarkan mata uang yang dikurangi oleh nilainya sendiri, oleh dirinya sendiri, merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak rusak. Objek tindak pidananya yaitu mata uang atau uang kertas. Berikut ini pada pasal 248 KUHP ditiadakan berdasarkan Stat 1938 nomor 593. Selanjutnya pasal 249 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ini. Pasal 249 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247 dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, pada pasal 249 KUHP ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut ini. Yang pertama, unsur objektif, yaitu barang siapa.
Unsur subjektif yaitu dengan sengaja, unsur perbuatan yaitu mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu. Objek tindak pidananya yaitu mata uang atau uang kertas. Selanjutnya pada pasal 250 KUHP. Bunyi dari pasal 250 KUHP adalah barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 250 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur objektif, yaitu barang siapa. Kedua, unsur subjektif, yaitu diketahuinya. Ketiga, unsur perbuatan, yaitu membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda. Keempat, objek tindak pidana, yaitu mata uang atau uang kertas. Pasal 250 bis KUHP berbunyi, pemidanaan berdasarkan salah satu atau kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu, atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya, digunakan untuk memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana. Pasal selanjutnya ini yaitu pasal 251 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000 barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau benda peringatan. Nah, berikutnya adalah pasal 252 KUHP yang berbunyi dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 sampai 247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dicabut. Selanjutnya pada bab 11, pemalsuan dengan kategori pemalsuan materi dan merek. Pasal 253 berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Angka 1, barang siapa meniru atau memalsu materi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materi itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda tangan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materi itu sebagai materi yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah. Angka 2, barang siapa dengan maksud yang sama membuat materi tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Pasal berikutnya pasal 254. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Angka 1, barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan, atau memalsu merek atau tanda asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak dipalsu. Angka 2, barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Angka 3, barang siapa menambah atau memindah merek negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang emas atau perak yang asli daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu. Selanjutnya ada pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 258 KUHP, pasal 259, pasal 260, pasal 260 bis, pasal 261, dan pasal 262 KUHP. Unsur pada pasal 253 KUHP angka 1. Unsur objektif barang siapa, unsur subjektif dengan maksud, unsur perbuatan yaitu meniru atau memalsu materi, meniru atau memalsu tanda tangan, memakai atau menyuruh orang lain memakai materi itu. Objek tindak pidana yaitu materi dan tanda tangan. Angka 2, unsur objektifnya barang siapa, unsur subjektif dengan maksud unsur perbuatan membuat materi tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Objek tindak pidananya materi. Pasal 254 KUHP angka 1. Unsur objektif yaitu barang siapa, unsur subjektif dengan maksud, unsur perbuatan memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu. Objek tindak pidananya merek. Selebihnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya pemalsuan surat yang berbunyi ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya pasal 264. Ayat 1 berbunyi, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Angka 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Angka keempat yaitu talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, sebagai yang diperuntukkan untuk diedarkan. Ayat 2 berbunyi diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 265 ini ditiadakan berdasarkan Statsblad 1926 nomor 359 Jo nomor 49. Pasal 266 ayat 1 berbunyi barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya hanya dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2 berbunyi diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pasal 267 ayat 1 berbunyi, seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Ayat 3 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya pasal 268 yang berbunyi ayat 1 barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang palsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. Selanjutnya pasal 269 ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan, tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecatatan, dan keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. Selanjutnya ada pasal 270, pasal 271, pasal 272, pasal 273, pasal 274, pasal 275, pasal 276. Pasal 272 dan pasal 273 ditiadakan berdasarkan Statsblad 1926 nomor 359 Jo nomor 49. Unsur pada pasal 263 KUHP, yaitu unsur objektif barang siapa, unsur subjektif dengan maksud dan dengan sengaja, unsur perbuatan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, objek tindak pidana yaitu surat. Pasal 264 KUHP unsurnya yaitu unsur objektif barang siapa, unsur subjektif dengan sengaja, unsur perbuatan yaitu memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar, objek tindak pidananya surat. Pada pasal 266 KUHP, unsurnya itu unsur objektif barang siapa, unsur subjektif dengan maksud dan dengan sengaja, unsur perbuatan memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Objek tindak pidana yaitu akta. Unsur pada pasal 267 KUHP adalah unsur objektif yaitu seorang dokter dan seorang. Unsur subjektifnya dengan sengaja dan dengan maksud. Unsur perbuatan yaitu memberikan surat keterangan palsu, memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, atau untuk menahannya di situ dan memakai surat keterangan palsu. Objek tindak pidananya yaitu surat. Unsur pada pasal 268 KUHP. Unsur objektifnya barang siapa, penguasa umum atau penanggung. Unsur subjektifnya dengan maksud, unsur perbuatannya yaitu menyesatkan dan memakai surat keterangan yang tidak benar. Objek tindak pidananya surat. Pada pasal 269 KUHP, unsur objektifnya barang siapa, orang lain.
Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud. Unsur perbuatan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat. Objek tindak pidananya surat. Pada pasal 270 KUHP, unsur objektifnya barang siapa, orang asing, dan orang lain. Unsur subjektif yaitu dengan maksud, dengan sengaja. Unsur perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Objek tindak pidana yaitu surat. Pada pasal 271 KUHP, unsur objektifnya barang siapa, orang lain. Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud dan dengan sengaja. Unsur perbuatan yaitu memalsukan surat, memakai atau menyuruh orang lain memakai surat. Objek tindak pidananya yaitu surat. Pada pasal 274 KUHP, unsurnya itu unsur objektif barang siapa, seorang penjabat. Unsur subjektif yaitu dengan maksud. Unsur perbuatan memalsukan surat, memudahkan penjualan atau penggadaiannya, atau untuk menyesalkan, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati. Objek tindak pidananya yaitu surat keterangan. Pasal 275 yaitu unsur objektifnya barang siapa, unsur subjektifnya diketahuinya, unsur perbuatan menyimpan bahan atau benda, objek tindak pidananya yaitu benda atau surat. Pemerasan dan pengancaman. Pengancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengancaman merupakan menyatakan maksud atau niat rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Sementara pemerasan adalah suatu perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan dengan maksud agar yang diperas menjadi takut sehingga yang diperas menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh pemeras. Jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas. Pemerasan dan pengancaman terdapat pada pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 370 KUHP, pasal 371 KUHP. Selanjutnya, penghancuran dan perusakan. Dalam hukum pidana, penghancuran dan perusakan adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Penghancuran dan perusakan terdapat pada pasal 406 KUHP, pasal 470 KUHP, pasal 408 KUHP, pasal 409 KUHP, pasal 410 KUHP, pasal 411 KUHP, pasal 412 KUHP. Perbedaan. Pencurian adanya unsur mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Sementara penggelapan itu penggelapan adanya unsur ketidakjujuran dan menyembunyikan harta atau benda milik orang lain, serta adanya unsur mengalihkan hak milik atau menguasai. Sementara penadahan adanya unsur mendapatkan keuntungan dari harta atau benda yang didapat dari hasil kejahatan. Selanjutnya, pemalsuan. Pemalsuan adanya unsur meniru sesuatu seolah-olah itu asli yang dapat merugikan. Sementara pemerasan dan pengancaman itu, pemerasan adanya unsur menakut-nakuti agar pihak yang diperas menjadi takut, pengancaman adanya unsur pernyataan yang mengancam pihak lain. Penghancuran dan perusakan. Penghancuran adanya unsur yang membuat penghancuran dan perusakan ini adanya unsur yang membuat suatu hal tidak berfungsi atau dipakai sebagaimana mestinya. Contoh kasus pemalsuan. Bupati Bojonegoro tak penuhi panggilan polisi soal laporan pemalsuan ijazah. Sebelumnya mantan Ketua DPRD Bojonegoro periode 1999 sampai 2004, Anwar Soleh datang ke Mapolres melaporkan Bupati Ana Muawana. Laporan ini dilakukan karena perbedaan identitas seorang kepala daerah dinilai melanggar hukum. Contoh kasus pemerasan dan pengancaman. 3 pelaku tersebut mengancam korban akan membacok korban jika tidak memberikan HP-nya si korban. Selanjutnya, contoh kasus penghancuran dan perusakan. Kasus penghancuran. Kapolsek Kebonjeruk Kompol R. Manurung mengatakan, modus para pelaku pencurian adalah rumah di Kedoya, Jakarta Barat adalah mengambil material bangunan. Mereka membongkar bangunan rumah tanpa seizin pemilik. Pada kasus merusak yaitu, dari seluruh pendemo yang ditangkap, 36 orang diantaranya berstatus mahasiswa, 32 pelajar, 16 pekerja swasta, dan 11 pengangguran. Berdasarkan pemeriksaan polisi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan fasilitas umum. Sementara lainnya akan dipulangkan ke pihak keluarga, namun mereka tetap dikenakan wajib lapor hingga penyelidikan kasus unjuk rasa anarkistis selesai dilakukan.